Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah hal pasti yang akan dialami oleh manusia manapun yang ada di bumi. Kematian juga menjadi hal yang paling menyedihkan ketika dikaitkan dengan sebuah perpisahan, baik perpisahan antara suami dan istri, anak dan orang tuanya. Ketika perpisahan telah terjadi, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengikhlaskannya. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah jika keluarga yang masih hidup merindukan ahli kubur atau orang yang telah meninggal. Apakah ahli kubur dapat mengetahui orang yang mendoakannya dan menziarahinya? Dan apakah mereka gembira saat kita menziarahi dan mendoakannya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pertanyaan tentang tahu atau tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahinya sungguh telah terjawab oleh sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini pula ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana riwayat dari Al-Ukaili dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini malahan pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat bernama Abu Razin. Abu Razin bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun." Salam keselamatan teruntuk kalian wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ditanyakan oleh Abu Razin, memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka mendengar namun tidak bisa menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh malaikat sebanyak mereka? Ditambahkan oleh As-Suyuti, maksud dari mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang tidak terdengar oleh manusia yang masih hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, hanya saja tak terdengar oleh manusia yang masih hidup. Apakah mereka, ahli kubur, bergembira ketika diziarahi dan didoakan? Pertanyaan ini juga sudah pernah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan riwayat yang menyatakan, sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya semasa di dunia. Logika sederhananya, jika orang hidup saja merasa senang saat dikunjungi oleh orang yang dicintainya, apalagi orang yang sudah meninggal. Bagaimana tidak? Karena orang meninggal itu sudah berada di negeri yang terasing dari keluarga, saudara dan kerabatnya. Ketika mereka berziarah, memberi hadiah berupa doa dan bacaan Al-Quran atau hadiah sedekah, tentu ahli kubur sangatlah senang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ziarah, mendoakan mereka agar mendapatkan rahmat dan ampunan. Namun beliau tidak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur selain salam dan lantunan doa. Tidak diperbolehkan meminta sesuatu secara langsung kepada ahli kubur, karena itu merupakan bentuk dari kemusyrikan.
Utsman bin Sawad bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya bakal meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu jadi sandaranku dalam hidupku dan setelah kematianku. Jangan engkau abaikan diriku saat mati. Jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Ya, janganlah kamu tinggalkan ziarah yang engkau lakukan pada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga ikut senang." Basyishar bin Ghalib juga berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Basyishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu dapat terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu.'" Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai apakah ahli kubur mengetahui ketika kita mendoakan dan menziarahinya, dan apakah mereka merasa senang dengan kita selalu menziarahinya tersebut. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.